Syekh Ibnu Athaillah Sekandari wa syarihu kitabil hikam Syekh Ramadan Al-Butilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudara sekalian, teman-teman semua, Ibu Dekan Fuah dan juga teman-teman di Fakultas Usuluddin Adab dan Hunera, semua yang saya cintai, saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pagi ini kita akan ngaji bersama Al-Hikmah As-Saminah wal Ishrun, hikmah ke-28 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sekandari. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a fi ghaibis sarair, zahara fi syahadatiz zawahir. Jadi ada dua kata di sini, ada as-sarair, ada az-zawahir. Ya. Mastudi'a fi ghaibis sarair, zahara fi syahadatiz zawahir. Apa yang tersembunyi, apa yang tersimpan dalam rahasia hati yang gaib akan nampak nyata membekas pada anggota lahir yang terlihat, yang nampak. Jadi apa yang tersimpan dalam hati akan nampak bekasnya dalam tataran lahiriah kita, dalam sikap kita, dalam kata-kata kita, dan lain sebagainya. Baik, satu hikmah yang saya rasa sangat kontekstual dengan kita sebagai manusia pada umumnya, karena kita mengakui atau tidak kita memang punya dua sisi kehidupan ini, atau yang dalam dunia filsafat biasa itu dengan istilah dualisme. Ada kehidupan zahir, ada kehidupan batin. Ada sisi lahiriah, ada sisi batiniah. Maka entry point saya pagi ini adalah saya pengen menyampaikan bahwa pesan yang tersirat yang pertama dari hikmah ini adalah mengingatkan kembali kepada kita tentang relasi dalam konteks dualisme ini. Karena saya bilang relasi antara dua sisi kehidupan ini atau penyikapan kita terhadap dualisme kehidupan ini, dualisme ini tergambar misalnya dalam konteks tadi ada as-sarair, ada zawahir, kemudian ada lahir, ada batin, nanti ada jiwa, ada raga, ada dunia, ada akhirat. Kalau dalam sisi yang lebih luas nanti ada langit, ada bumi, ada agama, ada akal, atau agama, ada budaya, ada khalik, ada makhluk, ya ini semua dualisme gambarannya seperti itu. Penyikapan terhadap konsep ini dalam kehidupan itu akan menjadi kunci sukses dalam kita mengelola hidup ini. Kalau dalam konteks yang religius, barangkali bisa kita katakan bahwa misi khilafatullah atau khalifatullah fil ard, kita sebagai manusia, salah satu kunci suksesnya adalah manajemen yang bagus terhadap konsep dualisme ini. Ya, manajemen yang pas, yang proporsional. Maka boleh saya katakan bahwa tindakan-tindakan yang ekstrim dalam ranah kehidupan kita, ini biasanya muncul dari semacam gagal paham atau gagal membaca atau gagal mengelola terhadap
tadi proporsi dari dualisme tadi. Kalau bicara tentang lahir batin katakanlah, ketika kita nggak proporsional memposisikan yang satu kok tidak sesuai porsinya, maka akan muncul sikap yang ekstrim. Ya. Atau dalam bahasa filosofis, ya ke apa namanya kesulitan semacam itu, persoalan semacam itu biasanya muncul adalah dari kasus ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan itu biasanya berpangkal kalau tidak dari keberlebihan, ya keberkurangan. Ya. Nasiruddin At-Tusi menegaskan bahwa memang yang namanya penyakit hati itu salah satunya dari situ. Penyakit jiwa itu dari situ, keberlebihan atau keberkurangan, berlebih atau berkurang. Di lapangan misalnya kalau ada kelompok yang kita sebut sering misalnya sebagai kaum fatalis atau kelompok Jabariyah, ya dia gagal memposisikan keseimbangan antara kekuatan Tuhan dan kekuatan manusia. Maka dia terjebak kepada kutub ekstrim bahwa dia memposisikan Tuhan sebagai zat yang maha kuasa mutlak dan menafikan kekuatan kita sebagai makhluk. Kemudian kaum materialisme misalnya di dunia barat, mereka gagal memahami eksistensi kehidupan batin ya yang tentu saja bagi kita sangat penting. Kemudian kasus yang lebih kontekstual di Indonesia misalnya, dalam konteks politik misalnya saya bilang ada semacam gerakan-gerakan politik identitas ya, gerakan politik yang mengedepankan identitas tertentu, identitas agama, identitas suku. Itu saya rasa juga merupakan produk dari gagal paham, gagal positioning terhadap konsep apa namanya pembagian porsi antara nalar agama dan nalar budaya atau agama dan akal budi yang pada gilirannya nanti akan melahirkan kalau dari politik identitas nanti berikutnya biasanya akan melahirkan gerakan politisasi agama. Ya. Nah, keseimbangan ini ya keseimbangan positioning ini antara yang lahir batin jiwa raga khalik makhluk agama akal dan seterusnya ini nanti ya menghindari keberlebihan dan juga keberkurangan ini menjadi semacam spirit utama dari sikap moderat dalam kita beragama atau wasatiyah diniyah. Ya ini bersumber dari apa namanya moderasi dalam moral, dalam akhlak katakanlah yang diajarkan awal oleh sang filosof agung Aristoteles ketika dia mengatakan al-fadilah wasat bainar radilatain yang namanya yang baik itu adalah tengah-tengah di antara dua hal yang buruk. Dan kita tahu wasatiyah di sini, ya tengah-tengah di sini adalah bukan tengah-tengah matematis. Tengah-tengah matematis ini kalau dalam ranah teologi adalah usaha yang dilaksanakan oleh Mu'tazilah misalnya ketika mereka melontarkan ide al-manzilah bainal manzilatain ya dalam konteks orang yang berdosa besar ya kata Khawarij orang pendosa besar itu kafir, kata Murji'ah dan Sunni mengatakan mereka masih mukmin gitu. Sehingga Mu'tazilah betul-betul mengukur ada satu posisi di antara dua itu bukan mukmin, bukan pula kafir, maka mereka fil manzilah bainal manzilat. Ini tengah-tengah matematis yang menurut sebagian orang itu loh salah satu contoh wasatiyah, matematikiyah, wasatiyah, riyadiyah ya, tengah-tengah matematis. Tapi tengah-tengah matematis seperti itu tentu sulit untuk diterapkan dalam konteks produk pemikiran. Maka wasatiyah yang lebih tepat adalah wasatiyah yang memang berada di tengah, tapi tengahnya sangat-sangat longgar. Inilah ruh Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya kan di sini. Makanya potretnya nanti Anda akan bisa melihat kalau dalam ranah teologi misalnya, ada dua kutub Ahlus Sunnah, satu sisi Asy'ariyah yang cenderung ke titik fatalistik ya meskipun tidak sampai ke Jabariyah, ada sisi lain Al-Maturidiyah yang kemudian cenderung kepada
kaum rasionalis meskipun tidak sampai kemudian masuk kategori sebagai Mu'tazilah. Itulah potret wasatiyah yang sunniyah seperti itu. Nah, ini ada dalam konteks relasi hubungan antara lahir dan batin tadi. Baik, yang berikutnya begini. Islam mengajarkan kepada kita yang pertama bahwa keseimbangan dengan menjadikan akhirat, nah konsep wasatiyahnya ini moderatisme atau moderasi Islam yang ditawarkan adalah poin pertama yang harus kita pahami, semacam keseimbangan, tapi keseimbangannya adalah memposisikan akhirat sebagai tujuan dan spirit utama. Dunia sebagai wasilah, dunia sebagai jalan. Nah, artinya akhirat tujuan utama, dunia tidak boleh diabaikan. Ini yang tercantum secara verbal dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, ente cari itu kebahagiaan akhirat, jangan lupa kebahagiaan atau nasibmu di dunia. Ini poin pertama dari ajaran Islam yang inti. Jadi orientasi utamanya adalah akhirat, menjadi spirit utamanya, tapi dalam proses menuju ke sana, mazro'ahnya, ya, ladangnya, kemudian area berkreasi, area berkaryanya adalah di dunia. Nah, sehingga otomatis kita nggak boleh lupakan nasib kita, tapi jangan sampai terjebak di dunia untuk justru lupa tujuan utamanya. Ini spirit ayatnya seperti itu. Kemudian di sisi lain, ya masih dalam konteks keseimbangan tadi, Islam juga mengajarkan semacam konsep iman yang moderat, iman sunni yang moderat. Ini penting untuk saya sampaikan agar memang ini positioning yang tepat nanti pada saatnya kita bisa memposisikan yang baik ya dalam konteks lahir dan batin. Ini contoh bagaimana keseimbangan ya versi wasatiyah. Iman sunni, iman. Kita tahu dalam pembahasan teologis iman itu ya paling tidak kita tahu ada 2 atau 3 anasir. Secara simpel kita bisa katakan al-iman, iman itu nanti ada tasdik, ada amal. Atau ada yang menambahkan dengan ikrar, kata ada 3 anasir itu. Nah, Sunni, Ahlus Sunnah, Asy'ariyah dalam konteks ini memposisikan bahwa tasdikul qalb, keyakinan hati dalam konteks iman itu adalah sebagai yang utama. Nah, ini pakai logika ayat tadi. Akhirat adalah yang utama, hati yang utama. Sementara amal dan ikrar itu adalah penyempurna dari apa yang ada dalam hati. Konsep imannya seperti itu. Nah, dengan tatanan seperti ini, muncullah kemudian konsep berikutnya menjadi al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang tambah, kadang kurang. Kenapa? Karena tadi yang utama hati disempurnakan dengan perbuatan. Maka yazidu bil yazidu, dia akan bertambah dengan hal-hal yang baik tentu saja. Wayan kusubil ma'asi, dia akan berkurang ketika maksiatnya banyak. Yazidu bit ta'at wayan kusubil ma'asi. Ya, konsepnya seperti itu. Ini kita akan sandingkan ini dengan konsep imannya Khawarij misalnya yang diindikasikan itu sebagai pangkal persoalan di keblunderan yang kemudian mereka banyak berbuat di situ kekakuan. Karena apa? Konsep iman yang ditawarkan Khawarij itu berbeda dengan Sunni tadi. Iman dalam konteks Khawarij nanti dia katakan bahwa at-tasdik wal iqrar wal amal ini setara. Ketika salah satunya hilang, maka hilanglah iman. Maka mereka bilang al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman tidak tambah, tidak kurang. Tapi iman itu adalah yujad aw lam yujad. Ada atau enggak ada, hitam putih. Nah, hitam putih inilah yang menjadi pangkal keblunderan kaum Khawarij pada tataran berikutnya nanti. Oke, ini sebagai semacam prolog, katakanlah untuk kita maju, untuk kita masuk tadi ke
hikmah yang ditawarkan oleh Ibnu Athaillah dalam konteks relasi lahir dan batin. Jadi Islam mengajarkan secara umum bahwa lahir batin, ya, atau langit bumi atau Tuhan makhluk atau akhirat dunia, katakanlah akhirat adalah yang utama, dunia wasilah menuju ke sana. Akhirat adalah tujuan utama, tapi jangan lupa keberadaan kita dan proses kita di dunia. Ini yang harus kita pahami betul. Nah, masuk ke dalam hikmah yang tadi disampaikan, hikmah nomor 28 ini, mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dzawahir. Hikmah ini secara makna sebenarnya kelanjutan dari pesan hadis Nabi, ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ada segumpal daging ya dalam jasad manusia, kalau dia bagus, maka bagus seluruh tubuh manusia, seluruh jiwa raga manusia. Kalau dia rusak, rusak seluruhnya. Itu adalah hati. Ini hadis Nabi ya menegaskan. Ya. Pesan-pesan yang ada dalam hadis ini, kemudian kita matchkan dengan pesan lanjutan dari hikmah tadi adalah yang pertama bahwa hati kita, hati manusia, atau yang dalam hikmah tadi kita bahasakan sebagai as-sarair, ya, as-sarirah, karena nanti kita akan banyak temui istilah-istilah untuk menggambarkan ini, ada istilah al-qalb, ada as-sarirah, ya, dan lain-lain. Tapi yang pasti kita bicara tentang batin kita, hati kita, ya. Hati kita adalah komando tunggal dalam kehidupan. Ini poin pertama yang harus dipahami. Jadi maksudnya apa? Hati menjadi komando tunggal pada diri manusia dalam melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan. Ya, hati. Kemudian hati juga sebagai pengawal terhadap putaran perasaan, insting, dan setiap hal yang terkait dengan batin seseorang. Ini nih hati. Jadi zahir batin itu hati yang awal, hati sebagai komandonya. Kemudian satu hal lagi yang harus kita ingat adalah setiap ekspresi anggota tubuh kita, gerak-gerik lisan, ya, kemudian mungkin juga kedipan mata, mungkin juga gerakan tangan. Ini semua tidak lain merupakan kontak langsung dari hati. Ini makna verbal dari hikmah tadi kan itu. Bahwa apa yang ada dalam hati akan terekspresikan dalam dalam permukaan kenyataan yang nampak dalam diri kita. Maka ya yang penting harus dijaga adalah kebaikan yang muncul bukan dari hati. Nah, ini. Yang idealnya kan kita satu langkah antara hati dengan perbuatan. Batin ngomong apa, lahirnya apa. Jadi kalau ada orang berbuat baik kok tidak dari hati, nah, tidak sampai hati, yang dalam bahasa agama nanti mungkin semacam pamrih atau riya gitu ya. Dia bersandiwara, dalam bahasa politis mungkin pencitraan gitu ya. Ya. Itu semua pasti tidak akan bertahan lama. Jadi ingat bahwa idealnya adalah itu tadi, hati dan laku itu bisa jadi satu. Jadi kalau hatinya baik, perilakunya baik. Nah, kalau ada orang hatinya buruk kemudian perilakunya baik, berarti kan nggak nyatu. Berarti dia pura-pura kan itu kan. Baiknya pura-pura, baiknya itu riya, baiknya itu pamrih. Dia pencitraan, itu pasti nggak akan bertahan lama.
Nah, dalam konteks menyatunya antara keyakinan dan laku, hati dan perilaku kita ini jugalah yang menurut saya salah satu makna totalitas pengabdian kita kepada Allah yang selalu kita dengungkan, kita ikrarkan di akhir setiap niat lafziyah kita ketika kita beribadah. Kayak misalnya usolli fardhu dhuhri barokat lillahi ta'ala. Ada ikrar itu. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala. Usolli lillahi ta'ala. Semuanya ini kita ikrarkan secara lisan dan itu tumusing batin, maka itulah gambarnya totalitas tadi. Satu langkah ya antara hati dengan yang kita lakukan. Kemudian itu poin pertama tadi bahwa hati kita adalah komando tunggal. Apa yang kita lakukan cerminan dari apa yang dalam hati. Ya. Jadi mestinya adalah laku kita baik, hati kita baik. Itu idealnya seperti itu. Kemudian gini, ada poin yang kedua yang ingin saya sampaikan dari hikmah yang tadi adalah eh, bahwa apa yang ada dalam hati itu butuh pengejawantahan dalam tataran lahir. Ya, karena kan gini, apa namanya? Kita seringkali mengatakan bahwa misalnya ada orang mengatakan saya cinta kamu. Maka yang namanya cinta, cinta itu kan di hati. Dia butuh bukti kan itu kan. Nah, dalam konteks cinta ini gini, saya pakai term gini. Ada dua dimensi paling tidak. Kalau saya bilang kesejatian cinta, cinta sejati itu cukup di hati, tapi kesungguhan cinta itu butuh bukti. Ini bisa bolak-balik ya. Cuman saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam konteks cinta ada dua hal, dua dimensi yang harus kita pahami. Cinta sejati katakanlah, oke deh, cinta saya kepada kamu, cinta yang sejati itu memang dalam hati. Tapi kalau saya sungguh-sungguh mencintai kamu, maka saya harus membuktikan, kan itu kan. Ada bukti. Nah, maka gini, cinta adalah sebuah perasaan tersembunyi di balik tirai hati hamba, namun dapat terungkap dan terbaca melalui perilaku lahir. Nah, makanya makanya dalam konteks sosial, ya, kalau saya bilang lahir dan batin keseimbangan tadi, kalau hanya dipendam dalam hati, tidak diwujudkan di dunia nyata, itu kalau dalam konteks sosial tidak begitu banyak manfaatnya kan itu kan. Cinta terpendam berarti kan itu kan. Karena dia nggak bilang, dia nggak menunjukkan kan itu kan. Makanya saya ingat ada satu ungkapan, satu asar dalam kitab Nashihul Ibad, di dalam rubaiyatnya Imam Hatim Al-Asam pernah menyatakan bahwa barang siapa yang ngaku cinta terhadap 4 golongan, maka dia tanpa melakukan 4 hal lainnya, maka pengakuannya itu palsu. Manidda'a hubballah ya, walam yatruk al-ma'asi fada'wahu kadzib. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tetap melakukan maksiat, maka dia mengaku sungguh-sungguh kayak apapun cintanya itu bohong kan itu kan. Barang siapa ngaku cinta kepada Rasul tapi dia kok benci kepada kaum fakir miskin, fada'wahu kadzib. Dia bohong. Barang siapa ngaku cinta kepada sorga, pengen masuk sorga, tapi dia kok tidak jujur, fada'wahu kadzib. Ya, klaimnya itu bohong. Barang siapa ngaku takut kepada neraka, tapi dia terus berbuat dosa, fada'wahu kadzib. Ya, ini kata Hatim Al-Asam. Jadi cinta butuh bukti. Karena begini, kenapa ini saya perlu angkat juga? Dalam ranah sosial kita sering mendengar ungkapan yang notabene saya bilang keliru. Misalnya ada orang mengatakan bahwa tolak ukur utama itu adalah hati. Maka yang penting hatinya. Nah,
Sing penting atine apik gitu kan. Kelakuan lahir tidak bisa dibuat barometer akan beruntung atau baik dan tidaknya seseorang. Ini saya bilang keliru, gitu ya. Karena apa? Karena apa namanya? Apalagi nanti kita bilang ya dalam ranah lahiriah kita bilang nahkumu bidzawahir wallahu yatawalas sarair kan gitu kan. Kita itu ngertinya yang lahir, yang batin kita nggak tahu. Nanti makanya kita akan coba lihat. Ungkapan keliru yang pertama tadi itu. Karena tolak ukur utama itu hati, spiritual hati. Maka yang penting hatinya baik. Tampilan luar nggak penting. Perbuatan nggak penting. Nah ini jadi keliru. Sebab gini nalarnya. Jika seseorang sudah mapan batinnya, maka sebagai implikasi pasti akan terlihat kelakuan baik pada anggota lahiriahnya. Ini hampir bisa dipastikan begitu. Kalau orang hatinya temoto, hatinya baik, hatinya soleh, katakanlah, maka itu pasti akan terpancar dalam zahiriah dia. Kemudian yang kedua, hati yang suci, hati yang bersih dari penyakit-penyakit batin, ini akan menjadi semacam wadah untuk cinta kepada Allah, serta akan mencerminkan ya kebaikan-kebaikan secara lahiriah. Ini pasti pancaran itu. Nah, makanya kalau ada seorang yang kemudian dia meninggalkan kewajiban, lalai melakukan kewajiban, dan kemudian prakteknya kok menganggap remeh perintah Allah, kemudian bahkan dia berani menjalankan larangan-larangan Allah. Ini semua adalah indikator kuat, bukti kuat bahwa hatinya pasti ya sudah kosong ya dari cinta dan takzim kepada Allah. Karena nanti gini, Allah itu sudah memberikan satu nas, satu ayat, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jaufi. Ya, nanti kita akan lanjutkan makna itu. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan gini. Tadi kalau ada orang mengatakan yang penting hatinya baik, lahiriahnya nggak penting, itu salah kan itu kan. Karena hati yang baik akan mencerminkan hal yang baik juga dalam tataran lahiriah. Nah, sebaliknya gini, pernah kejadian sahabat Nabi itu ketika berperang, kemudian ada seorang kafir Quraisy, tentara kafir, ya ketangkap. Ketika tertangkap oleh sahabat ini, namanya Usamah bin Zaid, sahabat Nabi ini, ya. Kemudian kafir Quraisy tadi, tentara kafir tadi itu mengucapkan kalimat syahadat. Kita tahu bahwa kalimat syahadat ini itu biasanya dipakai untuk apa namanya? Mengungkapkan bahwa dia masuk Islam. Kalau udah masuk Islam kan otomatis ya nggak dibunuh kan itu kan. Apa yang diperbuat oleh Usama bin Zaid? Usama bin Zaid kemudian memutuskan untuk tetap membunuh tentara tersebut. Dan apa yang terjadi? Nabi marah besar atas kejadian itu. Bahkan Nabi kemudian menyampaikan kepada Usama, siapa yang sudah memberi kuasa kamu untuk kemudian menghukumi apa yang ada dalam hatinya? Karena kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya, apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas. Ini satu pelajaran penting juga, ya, bahwa kita yang tadi saya bilang nahkumu bidzawahir wallahu yatawalas sarair. Dalam konteks sosial kita dibimbing untuk apa? Yang kita tahu adalah tataran lahiriah, yang hati itu kita memang gelap, meskipun tadi saya bilang bahwa hati yang baik kan mencerminkan hal yang baik. Kalau ada orang banyak maksiat, nggak mungkin kalau hatinya itu baik kan seperti itu. Tapi untuk kemudian meminimalisir keekstriman ini, ya agar kita tidak terjebak kepada kutub tadi, maka ada semacam netralisir dari kisah ini tadi.
bahwa oke deh, meskipun spirit utamanya, ini yang pengen saya sampaikan. Spirit utama kita adalah hati, komando tunggal kehidupan adalah hati. Tapi ingat bahwa kita punya keterbatasan, terlebih ketika kita menilai orang lain. Ya, kalau untuk diri sendiri biasanya nggak masalah kan gitu kan. Karena bicara hukum pun kalau kita mau memperketat untuk diri sendiri itu nggak ada masalah. Misalnya Kanjeng Nabi mewajibkan untuk dirinya sholat tahajud. Ente mau ikut silahkan kan itu kan. Tapi jangan sampai kemudian memvonis orang lain dengan hukum yang sifatnya personal tadi, kan itu akan jadi blunder. Ini biasanya yang menjadi masalah ketika ada teman-teman kita yang kemudian ngajar dan lain sebagainya, kemudian gemar menyalahkan orang lain. Karena kemungkinan besar standar yang dia pakai adalah standar personal tadi. Ini nih bisa misalnya dalam konteks puasa kalau kita kita contohkan sekarang ini, ya. Puasa itu kan Alkisah dibagi menjadi tiga, ada siyamul awam, puasanya orang awam, itu puasanya cukup nggak makan, nggak minum, hubungan seksual dengan di jam-jam puasa kan itu kan. Kemudian ada siyamul khosoh, puasa khosoh, itu puasa siyamul lisan, puasanya lisan dari hal yang nggak baik, siyamul yadain, dua tangan, dua kaki, dan lain sebagainya. Ada siyamu khawasil khawas, puasa tingkat tertinggi yaitu siyamul fikr wa siyamul qalb, pikir dan hati juga ikut puasa. Nah, ketika ente sudah sampai siyamul khosoh, ini berarti kan nanti batal membatalkannya kan pasti akan beda dengan siyamul awam. Maka jangan sampai ente kemudian menyalahkan orang lain, kamu batal puasanya karena kamu sudah begini. Ya, dengan standar khosoh diterapkan untuk standar umum itu enggak, itu pasti akan bikin masalah. Dan salah satu permasalahan biasanya muncul dari sini karena orang sudah merasa meningkat ya amaliyahnya, dia pengen semua orang baik seperti dia sehingga memaksakan itu. Padahal bahwa ada standar umum yang benar harus kita pertahankan. Oke deh, yang terpenting tadi itu barangkali bahwa hati adalah komando tunggal, komando utama, tapi kita juga punya kelemahan, terlebih ketika menilai orang lain bahwa kita hanya bisa nahkumu bidzawahir, Allah yatawalla sarair, ya. Ya makanya dan kisah Usamah bin Zaid ketika dia ditegur oleh Kanjeng Nabi ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Artinya apa? Artinya kita tetap tadi memposisikan hati sebagai panglima, tapi ketika kita menilai antara lahir batin tadi, ketika ada orang misalnya perilakunya baik, ya, ya kita harus waspada, iya. Jangan-jangan, nah, tapi kewaspadaan tidak kemudian membuat kita suudzon. Maka husnuzon ketika kepada orang lain kita harus husnuzon. Oke deh. Kemudian yang terakhir adalah nyambung yang tadi saya sampaikan, bahwa hati yang baik pasti akan mencerminkan hal baik dalam perilaku lahir. Ini kembalinya adalah kepada ayat Al-Quran yang tadi saya singgung. Ya, ada dalam surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya, dalam jiwanya. Jadi orang itu pasti punya satu hati. Ini Al-Kisah, salah satu asbabun nuzulnya adalah karena eh, zaman Nabi ada seorang munafik yang kemudian dia mengatakan, hatiku menyuruhku untuk melakukan ini, dan hatiku yang lain menyuruhku melakukan yang lain. Jadi ada seorang munafik yang disoroti oleh para sahabat, dibilang, oh dia hatinya lagi sebagian cenderung kepada Nabi, sebagian menyuruh dia melawan. Ya. Jadi ditegaskan bahwa hati itu, nah ini juga kita harus hati-hati memahaminya, bahwa apa namanya, ketika kebaikan sudah masuk dalam hati kita, maka bisa dipastikan keburukan akan minggir. Ya. Sebaliknya kalau
buruk, yang jahat ada di sana, maka kebaikan nggak akan masuk. Nah, ini. Jadi apa namanya? Salah satu maknanya itu tadi, hati kita itu tunggal kok, hati kita satu. Jadi ente nggak bisa beralasan pelin-pelan. Ente nggak bisa memberikan apa alasan legitimatif atau membuat legitimasi dari kesalahan ente karena apa? Ini kayaknya anu kok, hati saya kok hari ini cenderung ke sana, besok cenderung ke sini, bolak-balik gitu kan karena al-qalbu itu kan kolbun itu kan bolak-balik kan seperti itu. Nah, tapi yang saya tegaskan tadi, yang namanya kebaikan dan keburukan nggak akan bisa berkumpul di satu tempat. Ya, baik buruk nggak, apalagi hati. Maka kalau soluhat hati kita baik, mudghah kita baik tadi, ya, ya sudah baik. Kalau fasadat buruk kan itu kan. Nah, jadi nggak bisa kita bolak-balik. Makanya sifat munafik itu menjadi kejahatan yang luar biasa karena itu. Artinya gini, hati yang sibuk dengan urusan duniawi, misalnya ini ada orang hatinya fasadat, sibuk dengan urusan duniawi, ya, maka berarti hati menjadi tawanan hawa nafsu. Gak ada ruang lagi untuk cinta kepada Allah. Kalau hatinya penuh cinta kepada Allah, maka otomatis dia akan apa tadi, menafikan nafsu tadi itu. Nah ini, makanya tadi yang baik dan buruk nggak mungkin kumpul di satu tempat, apalagi hati. Ya, maka mari kita jaga hati kita agar selalu jernih, selalu suci, ya, selalu bersih, selalu dipenuhi cinta kepada Allah. Karena kalau hal-hal ini kok minggir, maka otomatis nanti yang mengisi adalah hal-hal duniawi, kemudian apa namanya, hawa nafsu. Nah kalau sudah hawa nafsu masuk, otomatis cinta kepada Allah, kebersihan hati, kebersihan jiwa, nanti itu akan minggir. Ya, karena kita hanya punya satu hati. Maka yang paling bijaksana adalah kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dalam hadis riwayat Tirmidzi seperti itu. Wahai zat yang kuasa membolak-balikan hati, ya, ya Allah, kuatkan hatiku untuk senantiasa ada dalam rel agamamu. Atau dalam riwayat Muslim misalnya, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha mengarahkan hati kami, arahkanlah hati-hati kami ini untuk selalu taat kepadamu. Baik, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan yang berhati bersih, berhati suci, dipenuhi cinta kepadanya, dan juga kita tadi sukses dalam memanage relasi yang proporsional, relasi yang baik antara lahir dan batin kita, menjadikan batin hati kita sebagai panglima, tapi juga tidak kemudian menyalahgunakan pemahaman kepanglimaan ini dalam konteks kita memvonis orang lain. Dan mudah-mudahan kita sukses dalam hal itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas uraian dan penjelasannya Bapak Ustadz Prianto. Baik, kami buka 3 pertanyaan terkait dengan hikmah ke-28 pada hari ini. Monggo dipersilakan. Ya. Monggo Bapak Ibu silakan. Ya, silakan Pak Tarto baru Cukup mungkin, Mbak Sof? Oke. Nggak ada. Ada Pak sebentar. Pak Tarto.
Pak Ismail ini. Oh, Pak Ismail. Ya. Pak Ismail. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Sehat, Is? Alhamdulillah sehat. Niki pengen disiram gitu. Jadi tadi ada beberapa hal terkait tentang bagaimana kita berada di wasatiyah. Ya. Nah, untuk mengetahui atau menempatkan diri di wasatiyah itu kira-kira apa? Kita sudah tahu itu kita ada di wasatiyah itu seperti apa? Itu Pak Yai. Langsung Mbak Afaf atau ada yang lain? Oke, Pak, langsung mawon. Monggo. Oke, baik, wasatiyah. Ya, wasatiyah, konsep moderasi atau tengah-tengah. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan secara lebih detail. Jadi gini, lagi-lagi saya bilang wasatiyah di sini jangan salah, jangan keliru. Adalah bukan wasatiyah riyadiyah yang kemudian memposisikan bahwa antara 1 sampai 10 itu ada di titik 5. Ini yang saya bilang kegagalan Mu'tazilah ketika menelurkan konsep al-manzilah bainal manzilatain kan di sini, karena dia menganggap bahwa wasatiyah itu riyadiyah. Makanya dia bilang mukmin kafir berarti al-manzilah bainal manzilatain. Dua tempat itu. Karena apa? Karena memang dalam gambaran kaum rasionalisme itu mukmin kafir tempat di tengah-tengah kan itu kan. Ini gagal mereka. Nah, wasatiyah yang ditawarkan adalah wasatiyah yang lebih sosial dalam konteks ini. Wasatiyahnya longgar dan ini spirit utama Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ini. Makanya sering saya sampaikan ke teman-teman juga, kita harus hati-hati kalau berahlus sunnah, karena kadang nggak terasa kita memposisikan diri dalam kutub yang ekstrim, dan ekstrimnya di tengah kan itu kan. Wasat tapi wasat ekstrim kan itu. Wasat ekstrim itu apa? Kalau ente ada dalam satu pendapat, dalam satu posisi yang itu bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri, tapi ente kaku, ya. Nah, ini misalnya ada orang NU begini, orang NU kan unik gitu ya di kampung-kampung. Misalnya gini, dalam konteks yang sangat teknis saja, misalnya bacaan tahlil, ya tahlilan. Kalau orang kampung itu, ketika dia sudah terbiasa mazhab tahlilnya dengan memakai buku cetakan mana, ustadznya ngajarin itu, maka nanti ketika ada mazhab baru, mereka pasti ribut. Ya. Ini mazhab mana lagi ini kan nggak ikut imam mana kan gitu. Nah, kalau kemudian ada sekelompok orang itu kok kemudian mengatakan ini yang mazhab itu sesat, ini salah, yang benar ini itu nggak diterima sama Tuhan. Ini sama saja kan. Meskipun secara ideologis posisi dia adalah wasatiyah katakanlah, tapi dalam prakteknya hal-hal teknis kok kemudian dia ekstrim, maka dia wasatiyahnya jadi keliru kan gitu. Nah ini, makanya pemosisiannya itu. Yang pertama yang saya sampaikan gini, bahwa wasatiyah tengah-tengah ini sekali lagi, kalau dari angka 1 sampai 10 rentangnya, wasatiyah itu bisa berada mendekati ekstrim mungkin di angka 2 sampai angka 9. Atau kalau ente nggak mau terlalu luas, ya dipersempit lah 3 sampai 8 misalnya. Tapi yang jelas akan jadi ekstrim tengah kalau ente misalnya ngakunya wasatiyah, kemudian tapi ada di angka 6, dan kemudian menyalahkan yang 7, yang 4, yang 5 semuanya salah, yang benar hanya 6. Itu sama ekstrimnya tadi dengan orang yang ada di kutub nomor 10 mungkin ekstrim kanan, atau di nomor 1 itu ekstrim kiri.
Kalau ente menafikan yang lainnya. Nah, makanya meniscayakan yang namanya wasatiyah itu sikap longgar. Nah, sikap longgar ini sering diuji. Nah, contoh kasus nyata yang secara lebih umum barangkali kalau kita katakan, kalau kita menyebut sewu, kalau orang Nahdien kan ada NU garis lurus itu ya. Nah, kalau ada NU garis lurus, NUGL ya, terlepas mungkin yang dilabeli ataupun yang kemudian tidak terasa terjebak ke sana, itu sering pendapat-pendapat mereka kan menafikan yang lain meskipun itu masih kategori orang NU juga. Kalau sudah begitu, ini berarti memposisikan diri sebagai ekstrim tengah kan itu. Maka nanti muncul itu ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim tengah. Ini kita harus lebih hati-hati lagi. Nah, makanya saya bilang karena dari kutub 2 sampai 9 ini kategorinya pasti bisa bermacam-macam. Ya contoh kasus banyak lah di kalangan Nahdliyin kita tahu ada khilafiyah yang mungkin kadang perbedaannya mungkin apa namanya ya kayak Asy'ari dan Maturidi kan gitu kan. Asy'ari Maturidi lebih dekat kepada Mu'tazilah, Asy'ari lebih dekat kepada kaum fatalis kan seperti itu. Kan ujung ke ujung seperti itu. Nah, makanya secara secara material kita bisa mulai memahami itu yang pertama. Kalau dalam konteks moral, dalam konteks akhlak misalnya, ya nanti ada batasan-batasan ekstrim itu kayak apa sih? Ini dalam konteks akhlak kita bisa lebih mudah memahaminya. Kayak misalnya kalau salah satu sifat yang mulia al-fadilah itu adalah sifat as-sakha, ya sifat dermawan, ya atau al-karam sifat dermawan, maka dermawan itu adalah wasat baina al-israf ya wal bukhl. Ya, yang namanya sifat dermawan itu tengah-tengah antara al-bukhl itu berarti dia nggak punya sifat derma sama sekali, bakhil. Kemudian israf itu orang yang boros, royal. Ya, batasannya di mana? Kalau saya sering mengatakan gini contohnya, batasan dan yang namanya saha, sifat dermawan itu cenderung ke israf daripada ke bukhel kutubnya. Ya. Dia tidak di tengah persis karena orang-orang dermawan itu cenderung nyah-nyoh. Tapi nyah-nyohnya masih dalam koridor dia saha, bukan orang yang musrif, bukan orang yang boros. Kalau batasan boros biasanya saya bilang secara moral religius atau moral sosial adalah kalau ada orang menafkahi orang yang mestinya nggak dinafkahi, itulah batasan boros. Kalau ada orang menafkahi istri orang lain, nah ini nih batasan israf biasanya seperti itu. Ada istri orang kok dinafkahi, ya, gitu ya hati-hati ya. Jadi kalau batasan yang paling gampang itu, ya apapun alasannya kan, apalagi dalam teori-teori sosial kan ada istilah ini nih hati-hati nih teman-teman yang sudah berumur seusia saya misalnya, kalau nanti pada saatnya reunian ketemu dengan teman sekolah, teman seangkatan dulu yang pernah punya hubungan, pernah apa, kita ketemu kadang ketemu teman kan, kasihan nasib ekonominya kok ini perlu dibantu. Kalau ente mau bantu mantan itu harus hati-hati karena apa? Ada semacam teori dalam filsafat yang namanya otonomisasi tindakan. Apa yang ente lakukan itu nanti bisa bergulir liar kan itu. Bantuanmu itu bisa menjadi malapetaka kehidupan orang kan itu. Ente bantunya ikhlas tapi suaminya kemudian mencium mencurigai bahwa ente mantannya. Nah ini kan ada otonomisasi. Ente nggak pernah niat membuat ribut tapi dia bisa ribut sendiri seperti itu. Jadi yang pertama harus dipahami positioning itu bahwa secara umum yang namanya sikap wasatiyah itu pasti longgar. Karena itu baina kutub A yang ekstrim kanan dengan kutub B yang ekstrim kiri, maka di situ otomatis pasti ada warna-warni. Jika kita menafikan warna-warni itu, otomatis kita menjadi kutub ekstrim yang baru.
Kalau saya bahasakan kita bisa menjadi ekstrim tengah. Kalau ada kanan, kiri, tengah pun, poros tengah pun bisa menjadi ekstrim baru kan seperti itu. Maka ya salah satu hal yang menjadi spirit utama moderasi itu kan diantaranya adalah menerima keberadaan the others, orang lain. Orang lain ini ada ya, dan kita harus akui eksistensinya. Ya, sekalipun mungkin menurut kita kurang sempurna, kurang baik, kurang apa, yang paling baik kita, tapi yang lain adalah ada dan mereka berhak untuk hidup seperti itu. Nah, kalau dalam konteks manajemen hati tadi, ya, positioningnya berangkat dari tadi sosial, analisis sosial tadi, bahwa apa namanya, hati kita, ya, bahwa tadi kan saya bilang wasatiyah itu cenderung kepada satu kutub. Kalau dalam konteks relasi lahir dan batin dalam Islam, maka Islam lebih cenderung memposisikan diri dekat kepada batin, kepada hati, kepada akhirat, kan itu kan. Termasuk ya umat Muslim, terutama yang Sunni, memposisikan Sang Khalik sebagai penguasa mutlak. Mutlak tapi dengan catatan, kalau Sunni kan masih itu. Ada catatan sedikit kan itu. Manusia masih punya kuasa. Tuhan kuasa mutlak, tapi mutlaknya dengan catatan meskipun sedikit. Seperti itu. Nah, positioning ini cenderung kepada Khalik, cenderung kepada akhirat, ya cenderung kepada yang batin, hati kita ini jangan sampai kemudian satu tadi kita kemudian terjebak ke dalam ekstrim hati sehingga kita menafikan lahiriah, atau sebaliknya kita menafikan hati. Tentu tidak, kita nggak pernah menafikan hati, menafikan peran Tuhan kita nggak pernah, ya. Nah, maka kita positioning harus bagus, ya. Nah, bagaimana memposisikan hati kita sebagai panglima, akhirat sebagai tujuan utama, tapi tetap nggak mempengaruhi perilaku kita di dunia. Ya. Makanya idealnya tadi, hati kita A maka tataran lahiriahnya A. Hati kita soleh maka lahiriah kita soleh juga, seperti itu. Oke, thank you. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Supriyanto. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Tarto. Monggo Pak Tarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tarto, Zayak. Alhamdulillah, bikhair. Tamam. Tamam ya, Syekh. Mu'alim. Maaf Pak, ini mau bertanya tentang tadi menjaga kemurnian hati, terutama yang berkaitan dengan kemunafikan seperti itu. Nah, dalam konsep tasawuf ini, ketika ini disandingkan dengan hadis Nabi yang tentang ciri-ciri orang munafik itu, bagaimana itu Pak? Dalam artian, apakah maaf ini hampir ya saya pribadi dari 3 ciri-ciri yang ada dalam hadis tersebut, kayaknya mayoritas Muslim ya pernah itu ada hal-hal yang memang bersinggungan dengan 3 hal tersebut. Nah, dalam konsep tasawuf itu bagaimana ini? Dan juga kiatnya untuk bisa menjaga dari 3 hal tersebut itu. Ini kumaman Pak. Oke. Baik, kalau ayatul munafik itu kan apa? Idza hadasa kadzaba wa idza tumina khana. Satu lagi apa? Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, itu ya. Wa idza tumina khana. Nah, jadi nek ngomong ngapusi, nek janji mblenjani, nek dipercaya khianat. Ya, oke. Ini tanda-tanda orang munafik. Kalau saya mengkategorikan nifak itu, kalau saya analogikan, kalau syirik ada syirik asghar, syirik akbar, nifak juga kayaknya begitu ya Tarto ya. Ada nifak al-asghar, ada nifak al-akbar kan itu. Sebab kalau kita generalisir, ya bahwa nanti munafik itu vonisnya adalah semuanya fid darkil asfal minan nar, itu nanti
satu sisi sih bagus untuk nakut-nakuti, tapi di sisi lain nanti menimbulkan efek ekses sikap-sikap kaku biasanya seperti itu. Jadi saya rasa pasti bahwa ada kemunafikan yang memang itu sifatnya fatal. Ya dosa aja ada as-saghirah, ada al-kabirah, karena as-saghair ada al-kabair. Saya rasa asyirik juga gitu, ada al-akbar, ada al-asghar. Saya rasa an-nifaq juga begitu, ada al-akbar, ada al-asghar. Ini klasifikasi yang saya rasa bijaksana. Ngalem awak dewek ya, bijaksana. Karena dengan memahami ini nanti bahwa kalau an-nifaq al-akbar katakanlah kemunafikan yang memang sifatnya fatal, yo itulah yang kemudian vonis bahwa al-munafikin fid-darkil asfal minan nar itu ke arah sana. Jadi warning untuk kita semua, jangan sampai kemudian kemunafikan kita kok dalam konteks yang itu konteksnya memang hal yang prinsip dalam agama, vital dalam agama. Misalnya kalau zamannya Kanjeng Nabi itu kemunafikan tadi pura-pura ikut berjuang padahal dia kemudian pro terhadap musuhnya dan seterusnya. Kalau yang asor-asor ini masuk kategorinya yang kecil-kecil seperti itu. Nah, kalau kemudian caranya menjaga hati kita bersih, yang pertama tadi itu bahwa kita harus selalu ingat betul bahwa satu warning tadi ya, bahwa dalam satu tempat, ini kan memang konsep al-itsnainiyah, ya dualisme yang lain. Al-itsnainiyah yang namanya dualisme itu meniscayakan bahwa ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kalau dalam logika filsafat nggak mungkin ada dua hal, dua sesuatu sama persis, ya, sama persis, kemudian berada dalam satu tempat berbarengan, itu nggak mungkin. Ini logika filsafat, logika rasionalis kan seperti itu. Maka yang namanya al-itsnainiyah, dualisme meniscayakan, ini yang kalau dalam konsep tauhid kita perluas, salah satu yang ditawarkan oleh Imam Ghazali ketika dia menegaskan kenapa sih secara akal kita harus bertauhid kepada Allah, atau Allahu wahdah la syarikalah, hanya Tuhan yang kita sembah, ya nggak ada sekutu bagi dia. Karena apa? Karena kemungkinan syarik, kemungkinan adanya sekutu itu kan ada 3 kemungkinan, dan 3-tiganya ini batal demi hukum. Jadi antara Allah dengan syariknya kemungkinannya di antaranya yang pertama adalah bahwa antara Allah dengan syarik ini kekuatannya sama, ya, posisinya sama, sama-sama maha tahu, sama-sama maha besar. Nah, kata Imam Ghazali, al-itsnainiyah, kalau ada 2 zat seperti ini, 2 kekuatan seperti ini nggak mungkin deh dua-duanya kok eksis bareng. Pasti salah satunya lebih. Nah, makanya syarik nggak mungkin sama persis dengan Tuhan. Ya, karena apa? Di dunia filsafat, dunia logika, al-itsnainiyah tafridu, ya, yang namanya dualisme, ada keduaan, 2 benda, 2 sesuatu, meniscayakan pasti ada perbedaan. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Oke deh. Yang jelas kalau bicara hati, gimana caranya kita memelihara hati? Ya tadi doa yang saya cantumkan di akhir, bahwa pengendali hati adalah Tuhan, maka tidak ada jalan kecuali kita minta bantuan Sang Muqallibal Qulub, Sang Musarrifal Qulub, untuk kemudian membantu kita, memberikan kekuatan kita untuk kemudian memanage itu semua. Ya, ini kalau urusan batin pasti sambatnya kan begitu. Makanya ya dalam konteks tazkiyatun nafas, tazkiyatul qalb, ya, gimana kita membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ini ritual-ritualnya kan pasti ritual batininya. Yang itu nanti banyak nyambat kekuatan yang maha dahsyat, yang maha tinggi seperti itu. Nah, oke deh. Nah, tadi kalau kembali kepada yang nifak-nifak tadi, ya,
Kalau kemudian kita pakai klasifikasi ada asghar, ada akbar, kalau yang akbar naudzubillah min dzalik deh, itu pasti kita lebih mudah untuk untuk menghindari. Ini sama seperti syirik lah gitu ya. Syirik akbar itu kan relatif kita lebih mudah menghindarinya. Ya, yang asghar ini kan kayak dosa-dosa kecil. Ya, kayak kesalahan-kesalahan kecil, bukan meremehkan, tapi bagaimana kita mewaspadainya, bagaimana kita kemudian mengurangi itu semua. Kalau kemudian kita mengklaim diri kita bersih, kita nggak pernah bohong, kita nggak pernah ingkar janji, kita nggak pernah khianat kepada amanat, ya itu nonsen lah ya. Tapi kalau kita katakan bahwa kita jamin saya berusaha sekuat mungkin saya tidak melakukan pengkhianatan dalam konteks yang besar misalnya, saya juga tidak berdusta dalam konteks yang prinsip, ya, itu kan bisa kita lakukan. Nah, kalau konteksnya al-kabair, kita berusaha mati-matian kita hindari itu. Kalau as-saghair kita kemudian terjebak di sana, yaitu perlakuannya seperti ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, ya tidak ada jalan lain itu juga kecuali kita apa? Kita taubat, kita apa? Meminta ampunan kepada Tuhan, istighfar itu pasti ya untuk membersihkan itu semua ya. Jadi kalau saya lebih pakai klasifikasi itu toh. Jadi ada an-nifaq al-akbar, oke, itu yang kita bisa identifikasi secara pastilah gitu ya. An-nifaq al-asghar itu kayak dosa-dosa kecil ya. Ya kita nggak bisa terhindar sepenuhnya, tapi kita terus berupaya untuk mengawal itu tadi dengan bimbingan dari kekuatan Sang Muqallib al-Qulub seperti itu. Oke, gitu. Oke, matur suwun atas siraman ilmunya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz Suprianto. Mungkin karena keterbatasan waktu, kajian Al-Hikmah ke-28 kita tutup sampai di sini. Saya mewakili segenap panitia dari kajian Al-Hikam memohon maaf jika terjadi kesalahan dan menyampaikan terima kasih banyak-banyaknya kepada Ustadz Suprianto atas kesediaannya mengisi kajian hari ini. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.